Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzii khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Taqwa ini dalam acara iklan ruqyah syar'iyyah. Insyaallah acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah kita rasakan maupun yang sudah kita rasakan. Insyaallah dengan rasa syukur kita justru Allah akan menambahkan nikmat yang lebih. Namun kalau kita kufur, Allah akan mengadab yang lebih berikutnya. Salam salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajarannya sampai kiamat akhir. Bapak Ibu sekalian yang salah dirahmati oleh Allah, mohon maaf ternyata pesertanya alhamdulillah peminatnya luar biasa. Insyaallah cukup apa yang kami persiapkan, kami tidak menyangka hingga waktu kami tunda sampai jam 9 ini menurut acara ya, setengah jam dari pembukaan acara ini sudah lebih. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari pertemuan ini, karena sampai sekarang kami lihat pusat registrasi masih jalan dan terus. Ini betapa Allah menggerakkan hati kita untuk menuju kiblat ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadirin walaupun bersama hormat oleh Allah, kami membacakan materi acaranya. Yang pertama sudah dimulai dari 7.30 terregistrasi sampai jam 8.30 ini jadwalnya. Namun kita sampai sekarang registrasi masih jalan. Kemudian yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga tilawah, 4 sambutan, ada beberapa yang nanti ada sambutan, dan acara inti yaitu pada jam 9.30, namun rasanya agak menambah waktu. Kemudian pemateri oleh Ustaz Fardana Ahmad yang Bapak kalau melihat kasar Putra Musuh beliau memimpin di sana. Kemudian nanti ada diskusi masuk isoma, kemudian pemateri kedua isoma dan ruqyah masal dan penutup. Mudah-mudahan acara-acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ini mohon ridho Allah dan rahmatnya. Acara ini saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya yaitu tilawah, insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita Nasirto. Itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Taqwa Firsewu dalam rangka pelatihan ruqyah syariah. Dan selanjutnya salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sahabatnya tabi'in, dan senantiasa kepada kita semua yang dapat menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala, kami sebagai panitia dalam rangka pelatihan ruqyah ini adalah bertujuan pada masyarakat, ya, pada masyarakat akhir-akhir ini banyak yang mengeluh atas dirinya. Kenapa? Karena pada awalnya, pada mulanya banyak masyarakat sekitar kita yang mencari ilmu tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa ilmu yang dicari? Ada yang berkaitan dengan jin atau bersekongkol dengan jin. Sehingga pada akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dicari ketika masih muda itu ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi ada yang dicari dengan sengaja, kemudian juga ada dengan datang sendiri bahwa jin itu bisa masuk kepada diri manusia. Oleh karena itu, dari titik itulah kami mengadakan ruqyah syariah, insyaallah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa diadakan ruqyah? Karena juga sangat terbatasnya ya ustaz-ustadzah yang ahli bidang itu. Oleh karena itu harapan kami dari panitia sejumlah peserta yang hari ini insyaallah nantinya setelah selesai melaksanakan pelatihan bisa meruqyah, khususnya bisa meruqyah diri sendiri, mungkin keluarga, tetangga dan lingkungan yang lain. Itu harapan kami dari panitia. Kemudian jumlah dari yang hadir kami perkirakan kemarin 200, ternyata yang hadir lebih dari 200. Ini jauh lebih banyak ya, dari yang diharapkan. Dan kemudian juga saya yakin kalau peserta ini semuanya nanti bisa menjadi peruqyah yang handal, insyaallah untuk Kabupaten Firsewu sudah memadai. Kemudian yang selanjutnya juga kami sebagai panitia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Amir Masjid Taqwa Kabupaten Firsewu ini yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa, mulai dari tempat, kemudian fasilitas yang lainnya juga beliau telah memberikan kepada kami yang sangat istimewa. Selanjutnya juga kami dari panitia ini mohon maaf kepada hadirin semuanya apabila dalam penyambutan hadirin semua mulai dari tempat, kemudian fasilitas yang lain, ya, mohon maaf apabila merasa tidak nyaman ya, pada ruang ini karena dari yang kami rencanakan kemarin sekitar 200 orang ternyata yang hadir lebih dari 200 orang. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah SWT saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah pelatihan ruqyah syariah yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang insyaallah memberikan pencerahan kepada umat dan harapannya di sini kami dari organisasi Salama atau event organisasi Salama ingin memanfaatkan momen ya Bapak sekalian, bagaimana hari ini dengan maraknya terutama untuk tayangan ya, di televisi di Trans 7 ya, ada yang ruqyah syariah tapi juga ternyata ada juga tayangan yang tidak syariah gitu ya. Nah kita ambil yang syariah gitu ya. Ada yang syariah yang jin-jin konser-konser gitu. Jadi alhamdulillah sekitar 1 bulan yang lalu lebih lah gitu ya, saya berhasil menghubungi beliau Ustaz Perdana Ahmad yang saya kenal perantara jin juga. Gitu. Iya. Ya saya kenal sama beliau bukan lewat televisi, sebelum televisi malam. Jadi saya ada seorang ustaz Iwan pada aku sedang ruqyah. Ternyata yang di ruqyah jinnya nggak mau keluar kalau nggak Perdana kayak gitu. Ya. Kan dasar berarti beliau juga terkenal di dunia jin. Gitu. Lalu sekalian, sebenarnya soal masalah sudah senantiasa terlibat kepada uswah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua hidupnya insyaallah termasuk kita. Kembali ke Salama bahwa Salama insyaallah ya, akan juga senantiasa menyelenggarakan event-event semacam ini yang tujuannya adalah bagaimana umat itu mendapatkan ilmu yang sesuai dengan syariat, gitu ya. Karena hari ini ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia sedikit diulas, bahwasanya hari ini umat banyak mencari ilmu ingin jadi orang hebat, gitu ya, tapi salah ilmu sehingga mereka terprosok dalam hal-hal yang berbau syirik, ya. Terutama biasanya yang pakai tenaga dalam, ya. Ada beberapa hebat yang belajar tenaga dalam, begitu diruqyah ternyata isinya jin, gitu. Ya, jadi ini fenomena ini yang insya Allah ya, bahkan saya juga ada cerita dari seorang teman ustaz juga, ternyata orang-orang yang belajar di bela diri dengan tenaga dalam begitu diruqyah semua bereaksi gitu. Dan alhamdulillah beberapa orang dia sebutkan sempat bertobat gitu ya, jadi ingin meninggalkan bela diri yang dia tekuni hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan event hari ini itu bisa pertama sebagai sarana dakwah ya, dakwah kepada umat yang belum memiliki pemahaman yang benar. Ternyata juga dengan sarana dakwah, dengan sarana ruqyah syariah ini, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa mendakwai jin. Ya, tanpa dengan metode ruqyah kita nggak bisa mengislamkan jin, gitu ya. Bangsa jin, tapi dengan ruqyah insya Allah bisa, gitu ya. Jadi kita tidak hanya mendakwai manusia, tapi dengan sarana ruqyah syariah kita bisa mendakwai jin. Ya. Jadi mudah-mudahan kami mohon dukungan dan doa untuk sekalian agar kiranya Salama organisasi ini kedepannya bisa menyelenggarakan event-event yang syar'i yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Saya rasa itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan event yang kami selenggarakan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Qul hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ustaz Perdana Ahmad Ustazi Allah Ta'ala senantiasa merahmati kepada beliau, para asatid, para guru, para ulama yang saya melihat pada hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan hadirin para peserta Ruqyah Syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan akan menjelaskan yang lebih detail tentang bagaimanakah kita itu kalau melawan jin, insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya bukan ketua takmir di sini, tapi posisi saya adalah kebetulan di ketua bidang dakwah dan tabligh di Masjid Aqwa. Kemudian ketua takmir Masjid Aqwa Bapak Eko Budi SD, beliau minta maaf tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini pada panitia. Beliau minta maaf, saya juga beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang ada di Jogja. Beliau ada di Jogja karena keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu beliau minta maaf. Kemudian mewakilkan kepada saya supaya saya menyampaikan apa yang diminta oleh panitia supaya sambutan dari takmir. Yang berikutnya, kami kira-kira 1 bulan yang lalu, kebetulan saya memang di bidang dakwah dan tabligh ditelepon oleh salah seorang panitia, Pak Herlambang. Bagaimana kalau Masjid Aqwa menjadi tempat untuk Ruqyah Syariah? Saat itu saya sedang di Bandung, saya katakan oke, tinggal nanti karena saya dari tempat langsung bertemu saja dengan Pak Ketua Takmir. Kemudian saya telepon beliau, saya bilang oke Pak, tidak ada masalah. Alhamdulillah, secara resmi surat resmi permintaannya itu dikirimkan, sudah kami terima, dan kami balas. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dan sampai sore insyaallah acara yang diprogram dari 1 bulan yang lalu, alhamdulillah syukur kita semua kepada Allah bisa terlaksana. Selanjutnya kami sebagai takmir masjid juga meminta maaf kalau dari sisi kalau panitia dan masalah panitianya, kalau kami kan dari sisi pengelola masjid, jika ada berbagai macam hal kekurangan, ketidaknyamanan yang berkaitan dengan masjid, kami mewakili ketua takmir mohon maaf ya, dan mohon maklum juga ya, dari segala sisi, dan mungkin janganlah bahwa Pak dan sebagian yang merasakannya, tapi yang pasti kami mohon maaf dan mudah-mudahan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berlatih ke Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah perjalanan pribadi saya sendiri sih memang sudah paling fokus ya. Fokus sudah 3 tahun. 3 tahun berawal dari tahun 2008. Sebenarnya memang belajar ruqyah ini kalau menurut saya sebenarnya berawal dari kebutuhan yang berawal dari memang ketika awal pernikahan dulu, istri saya ini merupakan korban dari sihir. Pertama beliau korban dari sihir dan jenis keturunan, gitu ya. Kemudian saya dapat benturan suatu keputusan yang ketika itu saya ruqyah sana sini dan tidak ada sebuah juga gitu ya. Kemudian saya diminta sama beliau perdana tahun 2010 atau 2011 lupa saya. Kemudian ikut pelatihan sama beliau
beliau, kemudian juga beberapa saat juga kami beliau kemudian di beberapa tempat dari sihir, kemudian juga menangani pasien gangguan jiwa dan sebagainya. Dan itu adalah saya belajar banyak dari beliau. Dan sekarang tahun 2013 lalu saya buka klinik rupiah dan juga program di Radio Basar. Kalau menurut saya sendiri, kalau untuk rupiah ini merupakan kebutuhan ya. Nah, ketika orang berkata, saya sering berjumpa dengan beberapa pasien, atau orang pernah dia mengatakan saya ini mantan praktisi rupiah. Kali itu saya mantan. Ya, alasannya biasanya bermasalah di awalnya serangan balik, ya, serangan balik rupiah, serangan balik dari jin. Jadi saya katakan ketika kita tidak merupiah juga ya kita akan diserang. Yang mau nggak mau kita harus belajar juga, gitu. Ya beberapa yang serangan balik itu ya sering ya berjumpa dan ini baru kemarin saya belajar merupiah orang dalam Allah ya baru tidur ada kakak-kakak ya ini pengalaman pribadi aja tapi ya asik lah menurut saya dan itu saya kemarin sebab saya belajar dan belas istri juga tertangani dan sekarang istri juga sudah bisa pasti istri rupiah gitu. Kemudian sekarang juga saya membuka tempat yang minimal beberapa orang kumpul. Kalau untuk ikhwan biasanya hari Minggu ada zuhur, karena hari ini Ahad ada di sini diliburkan dan teman-teman juga yang belajar sama saya bisa ikut dan kita bisa masyarakat tentang rupiah. Alhamdulillah proses ini berjalan terus dan kita mempersempit ladang para dukun ya. Dan kalau bisa berkah ya bisa menolong orang. Jadi beberapa kali saya juga membantu orang gitu ya. Yang ketiga itu yang mereka orang nggak mampu, gitu ya. Orang nggak mampu dan hampir tiap malam juga kadang di telepon semalam sekitar jam 11 telepon ada kesurupan dan sebagainya gitu. Ya pengalaman aja. Jadi nanti kalau pengalaman pribadi saya bisa merupiah ketika saya benar-benar mentok nggak bisa apa-apa lagi. Dari situlah pengalaman saya timbul. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan, kalau bisa bermanfaat dan motivasi. Ya harapan saya semakin banyak rupiah itu mungkin berkah. Ya, kita musnahkan para dukun. Ini itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Isa yang berkasihan bagaimana beliau ya selama ini menghadapi jin di keluarganya yang mengganggu keluarganya. Ya silakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sallallahu alaihi Alhamdulillah, saya di sini hanya menyampaikan pengalaman. Biasa akhirnya awalnya saya tidak yakin, tapi karena dengan pengalaman diri sendiri maka saya merasa yakin bahwa segala sesuatu perkara yang kuat itu ada. Maka jangan mengubah ada di lain itu ada untuk bagaimana masyarakat. Jadi kita harus yakin bahwa perkara itu ada. Orang itu tapi yakin. Jadi kita jangan merasa kita ini seorang kita tidak mampu. Tapi kalau memang kita itu percaya tidak mampu, kita ikhlaskan. Karena rupiah hadir ini perlu keyakinan Pak. Hari ini manusia banyak merasa percaya, merasa yakin sudah sholat, sudah puasa, tapi dalam hati mereka ada kesyirikan. Kesyirikan itu terjadi ketika kita sedang sakit, maka kita langsung menjatuhkan obat. Karena ketika obat tidak menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara menyembuhkannya? Kita harus berdoa dulu kepada Allah, sabar kepada Allah. Kalau kita sakit ya Allah, bagaimana cara pengobatannya? Usahakan kita berdoa kepada Allah, siapkan air putih, kita bacakan apa yang ada di keyakinan. Kalau perlu kita menangis Pak, karena Allah suka dengan orang yang nangis, orang yang meminta itu Allah suka. Bahkan dengan
dengan tangisan tadi maka Allah jawab doa kita. Asbab itu maka kita mulai merasakan setelah kita rupiah kita bersama Ustaz Aizan, maka didapat di dalam tubuh anak saya ini ada 4 jin, Pak. Yang pertama dia sebagai kepalanya tadi umurnya sekitar 2.500. Terus istrinya lagi, Pak, itu 1.725. Kenapa kita tahu? Karena kita sempat komunikasi dengan jin yang ada dalam tubuh anak saya. Jadi hakikatnya orang non-blok itu bisa bersifat jin dengan asbab. Ketika kita tanya kepada jin tadi, kenapa kamu masuk ke tubuh anak saya? Maka dia berkata karena anak ini dalam keadaan lemah. Intinya apa? Karena kita lemah amalannya. Kita tidak tawarnya kepada amalan, kita tawarnya kepada orang, kita tawarnya kepada makhluk, lalu kepada orang. Hari ini bagaimana kita hanya tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Quran dari sebenarnya maksudnya yang menyebutkan Allah dengan asbab kata Quran, maka Allah yang menyebutkan. Jadi dengan keyakinan, Pak, kita hilangkan sifat-sifat kesyirikan dalam diri kita. Karena ini banyak orang masih ada kesyirikan tanpa disadari. Dengan kata lain, sesuatu yang memberikan rezeki adalah saya, bahkan ini obat karena majikan saya, pokoknya majikan saya, itu adalah sesuatu kesyirikan itu, Pak. Insya Allah bagaimana dengan ini pengalaman ini, maka menjadi pelajaran bagi saya. Dengan begitu saya berniat belajar kenapa? Karena untuk menolong keluarga saya sendiri. Insya Allah ada kelebihan waktu, maka kita akan bisa menolong orang lain, tetangga kita atau saudara kita. Karena hakikatnya jin masuk ke dalam tubuh manusia ini di saat manusia lalai. Pertama di saat manusia lagi kuat, dan kedua di saat manusia marah, sedih. Apabila kita sedih, kalau kita tidak banyak bersikir kepada Allah, maka yang masuk. Kedua adalah rasa dendam. Inilah bagaimana kita sini belajar. Karena hakikatnya yang menyembuhkan Allah, tapi kita jangan ada tasawuf tadi, kita berusaha. Bila ada badan kita bagaimana, apabila kita mau ya ini kita harus jaga muka. Karena ini penting. Bagaimana di dalam setiap saat kita harus berwudu, karena kita tidak tahu bagaimana jin tadi menyerang kita di dalam keadaan lalai. Jadi ketika kita nanti sebelum wudhunya kita harus siap wudu. Semua kalau insya Allah kalau kita siap wudu nanti kita bisa sama-sama untuk mendengarkan kalau dari Ustaz. Insya Allah juga apa yang kami sampaikan ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada beberapa kita sama-sama masih belajar. Karena berkifat belajar rupiah ini untuk diri sendiri. Selain itu untuk keluarga kita. Jadi kita jangan tawadhu kepada selain kita meminta. Hari ini kita waktu pada keadaan kita pengen jauh jabatan kita langsung bagaimana kita berkumpul atau dengan orang-orang kita ada kesyirikan itu. Insya Allah nanti kita akan bilang semua kesyirikan itu. Setelah saya sampaikan rasanya bahwa jadi kalau kita sudah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu, kita akan menginjak pada materi pertama. Hakikat penyembuhan Quran ini. Quran ini dalam bahasa Inggris. Ini adalah hanya branding. Ya, kita hanya membuat merek baru. Ya, merek baru dan dunia rupiah. Tapi intinya, ya, Quran ini itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arabnya rupiah. Kalau dalam bahasa kita jampi, mantra atau doa. Ya, Bapak-bapak Ibu, terapi rupiah syariah ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah terapi rupiah syariah, yang kedua adalah terapi rupiah syirkiyah. Terapi rupiah syariah adalah terapi untuk pengobatan berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jin dan semua mara bahaya, dengan menggunakan baca sejarah Quran dan doa-doa Rasulullah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sedangkan terapi rupiah syirkiyah banyak sekarang ini, ya, ada banyak pikun, kiai dukun, ustaz dukun yang juga meruqyah, Pak. Tapi terapi ruqyahnya bercampur dengan kesyirikan. Dia berdoa menggunakan bacaan sejarah Quran dan doa Rasulullah, tapi meminta bantuan kepada bangsa jin, meminta bantuan kepada orang-orang yang mati, yang sudah meninggal, walaupun orang soleh, memberikan jimat. Ini soal nanti akan saya jelaskan bagaimana hakikatnya. Jadi ini terapi ruqyah terbagi dua. Pertama ruqyah syariah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Bapak Ibu, ruqyah syariah
ruqyah yang menggunakan baca tafsir Al-Quran. Dalilnya ada ya dalam surat Isra ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran surat Fussilat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul wal ladzina amanu hudan wa shifaa'un." Katakanlah, bagi sedang orang yang beriman, Al-Quran menjadi petunjuk dan juga sebagai obat. Bapak Ibu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi menjelaskan bahwa pengobatan cara Nabi At-Tibbun Nabawi itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah pengobatan alamiah, yang kedua pengobatan ilahiyah, yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya. Jadi pengobatan alami digabungkan dengan pengobatan ilahiyah. Pengobatan alami dengan cara apa? Dengan konsumsi contohnya apel sauda. Setelah waktu mengatakan sesungguhnya dalam apel sauda obat segala macam penyakit berkali asam atau maut. Konsumsi minyak zaitun, konsumsi madu, konsumsi berbagai macam herbal, obat tradisional itu adalah pengobatan alami. Termasuk juga pengobatan Mekah atau Hijamah. Yang kedua adalah pengobatan ilahiyah. Pengobatan ilahiyah ini adalah terapi doa atau terapi ruqyah. Ya. Jadi terapi ruqyah ini sendiri dengan cara membacakan ayat Al-Quran dan doa Rasul kepada orang yang sakit. Yang pertama, ini dalilnya adalah Quran, Al-Isra ayat 2 dan Fussilat ayat 4. Yang kedua adalah dari sunnah Nabi. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya dalil penyembuhan Quran yang terapi ruqyah ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah sunnah qauliyah, sabda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah ketika beruqyah. Yang ketiga adalah sunnah takririah, pengakuan yang mengambil terhadap jami-jami dari orang lain. Pertama sunnah fi'liyah atau perbuatan. Ya. Ini hadisnya dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW apabila ada orang yang sakit antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma asli wa sallallahu ismu anta syafila sifaila sifa'ab sifa'an la yudhuru bisaqamah. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika ada orang yang sakit, maka Rasulullah menyentuh telapak tangannya di mana bagian tubuh yang sakit. Kalau bapak sakit kepala, tempelkan tangan di kepala. Anak kita sering sesak napas atau sakit asma, tempelkan tangan di dada. Sering sakit perut, tempelkan tangan di perut. Jadi apapun jenis penyakitnya, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jiwa, serangan sihir adalah tempelkan telapak tangan kita di bagian tempat bagian tubuh yang sakit. Ini ya, ada perbuatan Rasulullah yang bisa kita contoh. Yang kedua adalah sunnah qauliyah, sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah dari Anas bin Malik meriwayatkan kalau melakukan ruqyah terhadap orang yang kena sihir, ya, racun atau luka borok. Berikutnya sunnah qauliyah yang Nabi. Ini hadis riwayat dari ini, hadis yang panjang ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Rasulullah. Dia pergi ke suatu kabilah dan kabilah ini adalah menurut beberapa mufasir adalah termasuk orang kafir. Dan pada kabilah ini kalau sekarang kepala desa lah ya, terkena gigitan binatang berbisa. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah atau menjampingnya dengan membaca kepadanya surat Al-Fatihah. Ya. Lalu Allah memberikan kesembuhan kepada kepala kamu tersebut. Maka Rasulullah berkata, kenapa kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu sebagai obat? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh kalian benar, bahwa itu bagian bersama kalian. Kemudian Rasulullah tertawa. Berikutnya, ya, jelas Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, Fatihah kita obat dari segala macam penyakit. Al-Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jin maupun serangan sihir. Bagaimana tekniknya nanti insyaallah akan saya jelaskan. Ya, ini dalil ya, terapi ruqyah bisa menyembuhkan penyakit fisik dan jiwa. Pertama adalah menyembuhkan penyakit fisik. Bahwa dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah menamuni untuk dirinya daripada saya dengan bacaan Al-Ikhlas dan Mu'izzatain, Al-Falaq dan Surat An-Nas. Maka ini adalah dalil kita melakukan terapi ruqyah mandiri. Ketika sakit,
berdasarkan hadis ini ya, entah sakit panas, ya, nggak enak badan, meriang, maka yang Rasul katakan, ya, Rasulullah mengatakan udah telapak tangannya dan dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Surah An-Nas, ditiup lalu diucapkan seluruh tubuhnya. Ini adalah teknik ruqyah mandiri. Ya, nanti insyaallah akan saya ajarkan. Ya. Berikutnya, terapi ruqyah tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit gangguan penyakit fisik apapun bentuk penyakitnya, bahkan juga bisa menyembuhkan sifat jelek, emosi negatif. Emosi negatif ini banyak sekali faktornya. Ini faktor psikologis seperti fobia, depresi, stres. Ini termasuk emosi-emosi negatif. Dorongan untuk berzina, mempunyai kecenderungan misalnya lesbi, homoseksual, atau mempunyai ya, gangguan skizofrenia, gangguan kejiwaan, semuanya yang bisa disembuhkan dengan terapi ruqyah. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, hadis yang panjang. Bagaimana seorang anak muda datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Artinya apa? Pemuda tersebut mempunyai dorongan emosi negatif, sifat jelek, dorongan ingin berzina. Maka apa? Rasulullah menasihatinya, ya, menasihatinya, ya, apakah engkau ridho hal ini berlaku kepada ibu-ibumu? Dan dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Ya, inilah apa? Dalam kita melakukan konseling. Ketika ada yang menurut pada Rasulullah, maka Rasulullah melakukan konseling atau apa, mendengarkan curhatan pasien kita. Ya. Lalu apa yang Rasul lakukan adalah Rasulullah meletakkan tangannya di dada anak tersebut, selain berdoa, "Ya Allah, bersihkan hatinya, ampunilah dosanya dan pelihara kemaluannya." Jadi intinya apa? Kalau kita ingin meruqyah orang yang terkena gangguan psikis kejiwaan, maka dengan cara apa? Menempelkan telapak tangan kita di dada. Misalnya kita sendiri, kok saya punya dorongan sifat marah ya, saya suka marah ya. Bagaimana saya melihat sifat marah saya ini? Maka kita lakukan yang mandiri. Kita tempelkan telapak tangan kita di dada, lalu kita baca ya ruqyah. Boleh baca Al-Fatihah, ayat kursi, ayat surat, Al-Falaq, An-Nas. Ini salah satu terapi mandiri untuk menghilangkan sifat marah. Semua sifat emosi negatif, ya, itu kuncinya menempelkan telapak tangan di dada. Kenapa di dada? Karena apa? Di dada adalah pusat kalbu kita. Di dada ada organ namanya jantung. Jantung itu adalah pusat kalbunya manusia. Ketika kita bersedih, kita sering ya, aku sakit hati sekali. Otomatis tanpa sadar kita bukan dada. Aku ketika terkejut, otomatis kan bukan dada. Ya. Jadi dada ini adalah pusat emosi kita. Kalau jantung kita yang berisiko kita di baik, ya, maka akan baik juga dalam kita. Tapi juga kalau kita buruk, maka akan buruk juga dalam kita. Ini harus Rasulullah. Jadi intinya, ya, terapi ruqyah bisa menyembuhkan, mengobati berbagai macam gangguan emosi negatif. Yang ketiga, bisa menyentuh gangguan kejiwaan. Alhamdulillah itu kota saya, ya, sudah sering mengobati orang yang terkena gangguan kejiwaan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Saya pernah di Suci, ada orang gila telanjang di pinggir jalan. Maka yang saya lakukan adalah saya menariknya, dan saya ruqyah. Bisa kita lihat ini jelas. Ini apa? Ada foto bagaimana saya meruqyah pasien yang terkena gangguan sakit jiwa atau skizofrenia. Ya, ini Bapak Ibu. Ini, ya. Kita lihat. Ini orang ini saya tutupnya telanjang ini. Ya, saya ambil dari pasar. Saya mandikan dengan air ruqyah. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cara buat air ruqyah. Ya. Ini ketika saya mandikan, ini dagingnya tebal sekali. Ya. Ketika saya gosok, wah ini nempel semua ini. Ya, mungkin ada setengah senti itu dagingnya. Jadi kalau ini ruqyah orang gila, itu kan dibersihkan dulu, dimandikan terlebih dahulu. Ya. Lalu setelah itu diruqyah dan diminumkan air ruqyah. Nanti kami bisa jelaskan bagaimana saya minum air ruqyah.
dan akhirnya berakhir di hukam. Kita lakukan hijabah. Ini alhamdulillah ketika saya ruqyah dan saya hukam, ya Allah beri kesembuhan. Padahal menurut riwayat itu sudah 8 tahun yang terkena gangguan kejiwaan. Akhirnya setelah dia sembuh dan sudah menjadi kena hukam. Ya. Jadi inilah hikmahnya ya, bahwa terapi ruqyah bisa untuk pengobatan gangguan kejiwaan. Ya, berikutnya adalah sumber energi ruqyah. Ketika saya bilang energi ruqyah, jangan dibayangkan seolah ini adalah energi tenaga dalam, tidak. Ya. Jadi definisi energi ruqyah ini dari kamus bahasa Indonesia artinya daya kerja atau tenaga atau kemampuan untuk melakukan usaha ini adalah dimaksud dengan energi. Ya. Sedangkan ruqyah adalah doa dari Al-Quran Nabi. Jadi ketika saya mengatakan energi ruqyah, ya, jadi sesungguhnya adalah daya kerja untuk melakukan penyembuhan, pengobatan dengan menggunakan bacaan isi Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Bapak-bapak Ibu, bahwa sesungguhnya ada 4 bentuk energi ruqyah atau daya kekuatan penyembuhan dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, hakikatnya energi ruqyah adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berisi ada yang berkata adalah Rasulullah apabila menghadapi suatu masalah beliau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Maha Bekal yang terus menolongnya, hanya dengan rahmat saja saya meminta pertolongan. Jadi intinya energi ruqyah adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, energi ruqyah dan musibah itu saya penyembuh. Hadis riwayat Imam Hakim ya, bahwa Rasul menjelaskan Al-Quran adalah bagian dari Allah, maka terima kalian semua kalian. Al-Quran dari Allah, saya berada sifat atau obat yang bermanfaat. Al-Quran berkata Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi cahaya bagi bumi dan menjadi simpanan di langit. Hadis dari Rasulullah. Jadi intinya energi ruqyah adalah cahaya menyembuh atau musibah. Yang ketiga, energi ruqyah adalah senjata atau benteng ilahiyah. Ya, Rasulullah menjelaskan hadis riwayat Abu Ya'la, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjata orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, energi ruqyah selain memang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa menjadi senjata terutama untuk menghadapi makhluk-makhluk halus. Ketika kita bacakan ayat ruqyah kepada orang yang terkena gangguan kejiwaan, pasiennya biasanya teriak-teriak kepanasan. Panas, ampun, teriak-teriak kesakitan. Kenapa bisa kesakitan? Karena apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, yang kita tempelkan misalnya tangan kita di ubun-ubun pasien, telapak tangan kita ini ya, dengan izin Allah memancarkan hawa panas, sehingga pasien menjadi jin yang menyuruh pasien berteriak-teriak kepanasan. Ini adalah video. Ini kasus di SMA 1 Mesuji Babasan. Ini kasusnya kesurupan massal. Ketika saya bacakan An-Nisa ayat 56, kita lihat jinnya berteriak-teriak kepanasan. Kita lihat videonya. Pak Kiai ini memberikan tumbal 4 ekor kepala kambing
dan dikubur di tempat penjuru sekolah. Dia berkorban untuk meminta bantuan kepada kodam dari bangsa jin. Ketika 5 tahun berlalu sekolah ini berjalan, tiba-tiba terjadi kesurupan massal dan Pak Kiainya kadang sudah meninggal. Terjadi kesurupan massal. Pas saya tanya, kenapa kamu masuk? Kontrak kami habis, Ustaz. Jin ada kontrak, saya bilang, kenapa? Kontraknya apa? Kami ini disuruh jaga selama 5 tahun. Kontrak kami sudah habis, maka tidak diperpanjang lagi, kata dia. Dengan apa? Saya bilang, dengan cara potong lagi dong kambing. Kita berubah. Dia jin itu minta supaya sekolah ini memotong kambing. Saya kata nggak ada. Ini perbuatan syirkul akbar, untuk berkorban kepada selain Allah. Dia bilang seperti itu. Ada riwayat orang muda masuk surga dengan satu ekor mata dan masuk neraka dengan satu mata. Ini hadis panjang ya, bahwa disebutkan bahwa orang muda ini pergi ke suatu tempat dan ketika dia memasuki daerah tertentu di pintu gerbangnya dijaga, disetok oleh penjaga pintu gerbang. Dan penjaga ini mengatakan boleh lewat asal kamu mau berkorban kepada berhala di sebelah saya ini. Satu orang pemuda ini dia nggak punya apa-apa, tapi dia lihat banyak lalat di sekitarnya, maka dipukulnya lalat dan diberikannya kepada berhala tersebut. Akhirnya diperbolehkan lewat. Dan seorang pemuda lagi dia tidak mau memberikan apapun kepada berhala, akhirnya dia dibunuh dan dia dengan kepada Allah masuk surga. Bayangkan berkorban dengan satu ekor lalat saja sudah jadi penentu kita masuk surga atau masuk neraka. Apalagi ini kita berkorban kepada jin untuk meminta bantuan jin. Sedangkan apa? Rasulullah Allah SWT ya mengharamkan kita meminta bantuan jin. Dalam surah Jin ayat 6 ya Allah SWT berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Bahwasanya ada beberapa laki-laki yang termasuk manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin dan itu akan menambah mereka dosa dan kesalahan. Nah ini ya. Kita lihat banyak ya ketika mungkin acara perhelatan akbar pemilu misalnya ada dari partai tertentu mengatakan tenang saja ini utama kita sudah dijaga ribuan jin. Nah, seperti itu. Nah, punya dia meminta bantuan kepada ribuan jin. Apakah dia tidak tahu bahwa ya, Allah melarang meminta bantuan jin? Dan biasanya jin itu tidak serta-merta mau membantu. Pasti akan melakukan suatu amalan yang membuat jin itu ridho. Amalan yang tidak diserahkan yang membuat jin ridho. Contohnya membakar temannya. Yang kedua, melaksanakan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan dari hadis Rasulullah. Seperti misalnya ya, ada beberapa oknum meminta bantuan misalnya kodam ayat kursi dengan cara apa? Membaca ayat kursi 1999 kali misalnya. Lalu setelah itu baru dibantu oleh jinnya. Disertai puasa mungkin 7 hari 7 malam, biasanya seperti itu. Dari sisi hukum syariat, amalan seperti ini adalah amalan bid'ah. Rasul mengatakan inna syarra umurin muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati dengan perkara yang diadakan terutama dalam ibadah ya. Karena perkara yang diadakan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan neraka. Amalan bid'ah diterima Allah Subhanahu. Yang terima siapa? Setan. Makanya setan juga sering membantu. Kembali kepada topik tadi, saya kata nggak bisa tidak. Nggak ada kompromi, saya nggak mau meminta bantuan kepada manusia. Akhirnya jinnya ini masih ngeyel, akhirnya saya sembelih. Ya, saya bacakan dan saya sembelih nanti ada tekniknya. Nah setelah itu yang saya lakukan, saya minta kepada gurunya tolong itu dibongkar lagi saya bilang gitu. Namun karena memang sudah lama, nggak kelihatan lagi tulang-tulangnya. Jadi cukup disimbolkan disiram dengan air rupiah. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi kerasukan. Nggak ada lagi kasus usulan massal. Jadi memang kita harus tegas. Ketika jin meminta sesuatu yang berbau kesyirikan kita tolak. Karena dengan kesyirikan itulah setan menjadi ridho untuk menolong diri kita. Berikutnya yang keempat adalah anidruki adalah sound healing, gelombang suara penyembuh. Bapak-bapak ibu, ini ada seorang ilmuwan bernama Abdul Daim Al-Kahil.
Dia menulis buku berjudul Al-Quranul Healing Book, kitab penyembuhan Al-Quran atau buku penyembuhan Al-Quran. Dia meneliti bahwa sel kanker hancur dan hanya dengan frekuensi suara. Itulah mengapa bacaan Al-Quran memiliki pengaruh besar untuk kanker yang paling berbahaya dan tidak sangat akut. Kita lihat di foto, ini adalah gambar sel kanker. Ketika dibenarkan bacaan sudah Al-Quran, sel kankernya menjadi pecah. Kita lihat di bawah, ini adalah gambaran sel darah merah. Ini sebelum diperdengarkan bacaan isi Al-Quran. Ini yang kedua ketika sudah diperdengarkan bacaan isi Al-Quran, ya. Jadi lebih bercahaya. Nah, jadi intinya bacaan isi Al-Quran itu mengandung syifa, mengandung obat untuk penyembuhan semua macam penyakit. Jadi Bapak Ibu, ada kisah yang masyhur. Ada seorang wanita dari Prancis, dia menderita penyakit kanker payudara. Kata dokternya, dia pada beberapa bulan akan datang, akan semakin parah, akan semakin meninggal karena kankernya sudah terparah. Maka beliau yang lakukan, beliau umroh, beliau berdoa, lalu beliau banyak membaca Al-Quran. Ya. Setelah seminggu berjalan, alhamdulillah ya Allah memberikan kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering menderita berbagai macam penyakit, sering-seringlah mendengarkan baca suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi ada niatnya untuk penyembuhan. Berbagai macam penyakit, insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan karena ini sudah diteliti secara ilmiah. Dan saya tunjukkan Bapak Ibu, sesungguhnya ya, gelombang suara ini sudah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan. Di dunia medis ada namanya alat ultrasonografi. Ultrasonografi adalah alat di mana dengan memancarkan gelombang suara bisa melihat kondisi dalam tubuh manusia. Yang kedua, hewan-hewan juga menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi. Lumba-lumba, ikan paus itu berkomunikasi dengan cara apa? Memancarkan gelombang suara. Selain itu juga gelombang suara juga bisa untuk sarana menghancurkan. Ketika melekat, meniup sangkakala pertama dunia dan seisinya akan hancur, alam semesta akan hancur. Itu kan dengan meniup trompet dalam hadis. Jadi ketika mendengar suara akan keluar suara yang memiliki efek menghancurkan. Makanya teknik ruqyah selain memiliki fungsi untuk pengobatan, gelombang suara juga bisa untuk menghancurkan penyakit, juga menghancurkan gangguan sihir. Ini 4 bentuk energi ruqyah. Ini adalah Bapak Ibu bisa kita lihat. Ketika kita membaca Al-Quran, maka lisan kita mengeluarkan suara. Dan karena yang kita baca ayat Al-Quran, kalam Allah, maka akan memancarkan gelombang ilahiyah. Dan gelombang ilahiyah ini akan menghasilkan energi ruqyah, akan keluar energi ruqyah itu dari vokal kita, lisan kita, anggota tubuh, telapak tangan kita, jika kita sentuhkan di mana tempat yang sakit, atau dengan pikiran, dengan niat kita. Ya, jadi energi ruqyah ini akan mempengaruhi tubuh fisik, eterik ini tubuh halus kita, nafs atau jiwa kita, bahkan juga berpengaruh kepada alam semesta. Ya. Jadi energi ruqyah ini adalah energi negatif, energi positif. Ya. Energi ruqyah adalah energi positif, akan sifatnya berlawanan dengan energi negatif. Apa itu energi negatif? Virus, kanker, tumor, bakteri merugikan, yang berbahaya, kuman penyakit, energi sihir, kekuatan sihir, gangguan jin, ini termasuk energi negatif. Ketika kita mendengarkan bahasa Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran dengan niat untuk pengobatan, maka energi positif akan berlawanan dengan energi negatif dan akhirnya akan menghasilkan efek detoksifikasi. Detoksifikasi adalah efek pengeluaran racun dari dalam tubuh manusia. Nanti ada sesi ruqyah mandiri, kita lihat nanti ya. Kalau memang bapak-bapak ibu banyak penyakit pada diri dari kita, nanti ada reaksi muntah-muntah. Itu adalah reaksi detoksifikasi, efek pengeluaran racun dari dalam tubuh. Kalau nanti sesi terapi mandiri muntah-muntah, pompa jangan ditahan, jadi muntahkan saja. Nanti disediakan panitia plastik karena energi ruqyah itu berusaha untuk mengeluarkan penyakit dalam diri manusia, ya, dari dalam tubuh kita.
lakukan, semakin banyak pahala yang kita dapat, semakin tinggi derajat kita. Tidak ada terapi lain selain terapi ruqyah ini yang paling banyak pahalanya. Berikutnya hasilnya dapat ketika diijabah atau dikabulkan. Nanti kita lihat ya, pada sesi ruqyah mandiri, pada sesi ruqyah masal yang akan saya adakan nanti insyaallah Allah memberikan sertifikat dikabulkan. Semua macam penyakit insyaallah akan keluar semua dalam tubuh manusia. Bisa melalui muntahan, ya, bisa juga melalui tangisan, ya, nanti akan kita lihat reaksi kesembuhannya. Berikutnya tidak memerlukan treatment, inisiasi atau ritual tertentu. Ada yang reiki di sini, itu reiki. Ada reiki. Dia pernah ikut tenaga dalam ada nggak? Saya nanya dari malu-malu ini. Atau pernah isi sama paranormal, sama uskun, ustaz dukun, atau sama tikun, kiai dukun. Masih banyak ini ya. Dan dia ketawa semua ini, saya tahu. Atau tertentu. Ya. Jadi terapi ruqyah tidak ada amalannya. Ya, misalnya terapi ruqyah akan berhasil ketika kita misalnya mengamalkan ya poin jamaah 10.000 kali. Ketika kita mengamalkan 10.000 kali setiap minggu, maka tidak bisa menghormati. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ritual aneh-aneh. Tidak ada harus misalnya motong kambing, harus motong ayam cemani misalnya. Tidak ada ritual yang aneh-aneh. Tidak ada misalnya ini mau terapi ruqyah saya isi dari jauh. Energi ruqyah tidak ada. Terapi ruqyah tidak butuh bantuan makhluk. Terapi ruqyah hanya butuh bantuan pada alim. Aliran tenaga dalam itu membutuhkan apa? Membutuhkan katanya energi Allah diserap masuk dalam tubuh. Cara kita tidak perlu seperti itu. Itu semua talbis, tipu daya syaitan. Berikutnya, tekniknya simple, mudah praktis. Ada beberapa bentuk teknik dasar terapi ruqyah. Pertama, teknik healing touch, teknik sentuhan. Yang kedua, teknik usapan. Yang ketiga, teknik tepukan. Yang keempat, teknik tiupan. Hanya 4 teknik ini yang dikatakan teknik dasar terapi ruqyah. Jadi sangat simpel sekali. Berikutnya, setiap umat muslim siapapun orangnya bisa melakukannya. Saya tanya, yang belum pernah terapi ruqyah tunjuk tangan. Yang belum pernah ruqyah tunjuk tangan. Ya, saya katakan bohong. Iya, ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada yang lain dengan pertolongan Allah. Sudah terapi ruqyah itu. Terapi ruqyah itu jangan. Ketika keluar baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ruqyah menjaga dari setan. Masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Sudah ruqyah penjagaan. Mau tidur baca kursi, ruqyah penjagaan. Kita sakit perutnya, kita mengatakan astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar. Sudah ruqyah itu, sudah ruqyah diri sendiri. Jadi jangan katakan kita tidak boleh ruqyah. Tanpa sadar kita kan sudah bisa ruqyah. Karena kita berdoa diri sendiri. Misalnya saya musim kepala nih, astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Kita musim kepala, ini sudah banyak ruqyah ya. Jadi jangan katakan sekarang saya banyak ruqyah. Dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua, sudah bisa ruqyah di seluruhnya. Ya. Berikutnya sudah diteliti secara ilmiah. Jelas saja, Abdullah Makael yang menulis buku Al-Quran dan Healing Box, ya, yang kita menimba Al-Quran sudah diteliti secara ilmiah. Berikutnya, Bapak-bapak Ibu, terapi ruqyah namanya terapi Qurani, terapi ilahiyah. Butuh namanya the power of love, kekuatan cinta. Nah ini butuh kita dalam terapi ruqyah kekuatan cinta. Kenapa butuh kekuatan cinta? Karena ketika kita menghadapi orang lain harus berdasar atas dasar cinta kita kepada Allah. Ketika kita didasari terapi ruqyah kita atas dasar cinta kita kepada Allah, maka Allah akan mencintai diri kita dan akan menolong diri kita. Dalilnya ada, ya, hadis Sahih Bukhari, ya, dijelaskan ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya seiman di kota lain. Lalu Allah
pasien kita harus dari orang yang membantu kita ada dasar kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustaz? Bagaimana untuk merasakan rasa cinta seperti apa? Ada nggak yang bisa melukiskan cinta itu rasanya seperti apa sih? Seperti apakah manis, asam, asin, nano-nano, apa rasanya? Sulit kan? Bagaimana merasakan rasa cinta tersebut? Nah sekarang saya ajarkan bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak bisa merasakan rasa cinta. Coba dalam hitungan ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu pejamkan matanya. Ya. 1, 2, 3, pejamkan matanya. Pejamkan mata sebelum pejamkan matanya. Ya, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan orang-orang yang paling bapak-bapak sayangin, orang-orang yang paling bapak-bapak cintai di dunia ini. Bayangkan wujudnya, hadapkan bayangannya di hadapan bapak. Lalu setelah itu rasakan rasa cinta yang berkorban dalam dada-dada bapak-bapak ibu sekalian. Rasakan rasa cinta yang semakin membesar. Rasakan rasa cinta yang semakin membesar, yang memenuhi dada. Rasakanlah rasa cinta itu semakin membesar, ini memenuhi dada. Ya, sekarang rasakan bagaimana rasanya cinta seperti itu, cinta kepada seseorang. Ya, sekarang buka matanya. Di mana? Ya, sudah bisa kan merasakan rasa cintanya? Ya, kita rasa ketika kita cinta kepada seseorang, itulah yang harus kita rasakan untuk kepada pasien kita. Tapi ucapkan, ya Allah, aku mencintai pasien hamba ya Allah, atas dasar cintaku kepada Engkau ya Allah. Nah itu. Jadi kalau ada ruqyah tanpa dasar rasa cinta, maka ruqyahnya kurang afdol. Kenapa? Kalau soal sudah cinta, maka apa? Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian. Itu kalau sudah cinta sejati. Menolong dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Itu kalau sudah dasar rasa cinta ya, kepada seseorang atau dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, yang pertama nanti pada zuhur kita full praktek. Namun sebelumnya ini kita sesi teori dulu. 3 rahasia keberhasilan terakhir ruqyah atau praktik teknik. Pertama adalah niat, yang kedua adalah kunci, yang ketiga adalah password. Niat adalah keinginan hati, kunci adalah keikhlasan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Password adalah ayat suci Al-Quran dan doa Rasulullah. Jadi 3 ini merupakan peranan penting untuk keberhasilan terakhir ruqyah. Kurang salah satunya, maka terakhir ruqyah tidak akan afdal. Contohnya, ya, kita sudah punya paspor, hafal 30 juz Al-Quran. Kita sudah punya kunci, ikhlas sudah lillahi ta'ala. Yakin kita Allah akan menolong kita. Tapi apa? Ketika kita meruqyah, kita katakan kita ada pasien, kita baca Al-Fatihah, tapi pikiran kita melayang-layang mana-mana. Lisan kita baca Al-Fatihah, tapi pikiran kita, waduh, tadi ayatnya sudah simak dulu ya. Tadi rumahnya sudah bersih belum ya? Pikiran kita kemana-mana, tidak fokus ketika kita baca Al-Quran. Niat kita ingin mengobati tidak ada. Pikiran kita melayang-layang. Walaupun bisa kita baca Al-Quran, tapi ruqyah kita tidak akan afdal. Berikutnya, ya, kita sudah punya niat untuk ingin mengobatin. Kita sudah punya password hafal baca ayat ruqyah, tapi apa? Kita tidak ikhlas. Contohnya, ya, pasien datang sama kita paling miskin, paling kasih ini nanti. Jadi ruqyahnya, jadi niatnya separuh-separuh. Boleh bisa ya? Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini penting sekali dari ruqyah. Tidak boleh mengharapkan imbalan, tidak boleh mengharapkan pujian. Karena kita kasarnya kita baca doa, kita nggak ada upaya dari kita nggak ada. Kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya pujinya. Ya. Jadi 3 ini niat, puji, password ini memegang peranan penting untuk keberhasilan terapi ruqyah. Berikutnya syarat terapi ruqyah atau pranic healing. 1, bacaannya dari kalam Allah dengan asmaul husna atau dengan hadis Rasulullah, dua hadis Rasulullah. Kalau Bapak Ibu terapi ruqyah enggak boleh menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami maksudnya, ya, atau dengan menggunakan ajian-ajian. Saya pernah belajar ajian mantra bahasa Jawa. Bacaannya seperti ini. Niat ingsun hati aji usul kerajaan, aji pengemasan sabian pramana, biar dengan tawaran roh ingsun sebagai pesan Allah.
ujar magic mungkin klaim. Ini nggak boleh digunakan. Ya. Menggunakan ajian-ajian. Ini ajian perlawanan ini. Ya. Perlawanan saya pernah belajar melihat sebelum saya bertobat jadi orang Turki saya pernah belajar itu. Ya. Belajar ilmu perawangan mata kerja bisa melihat halus bisa melihat alam bawah itu. Tapi kalau ada serikat di dalamnya, Sanghyang Pramana itu apa? Itu dewa-dewa orang itu. Walaupun dia akhirnya bukan persani Allah, tapi dia mengajar juga kepada dewa-dewa itu. Nah ini termasuk kategori kesirikan. Atau saya mau juga belajar, saya banyak pengalaman saya. Ya. Ajian Raja Kalacakra. Ajian Raja Kalacakra. Bacaannya, ya. Ia Maraja Jaromaya, Ia Marane Silafia, Ia Sindosa Salomia. Sedikit artinya. Tapi ketika diamalkan, dipuasakan 7 hari, ya, kita bisa mengobati orang. Ayo bahasa-bahasa yang kita sebagai orang ini baca kita jadikan untuk cara diruqyah harus mengerti bacaan Al-Quran dengan modal Asmaul Husna atau dengan doa-doa Rasulullah. Saya itu tidak boleh. Ya dalam cara diruqyah. Ya. Bacaannya dari bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Nah ini kita boleh. Ya Allah semoga pasti tambah ya Allah ini boleh bahasa Indonesia, tapi harus jelas. Jadi kita pahami. Ya. Berikutnya yang ketiga, hendaknya diyakini bahwa manusia tidak berpengaruh sendiri dan berpengaruh dengan Tuhan dan izin Allah. Ada keyakinan di sebagian pesantren tertentu, mereka yakin bahwa bacaannya tulisannya sudah Al-Quran itu mempunyai modal, dan modal ini akan menjaga orang yang membawanya hingga menjadi dalil untuk pemakaian jimat. Hati-hati ini. Ya. Jadi kalau ada yang meyakini bahwa tulisan Al-Quran itu punya kekuatan tertentu, ini termasuk kategori ruqyah syirkiyah. Saya pernah mengunjungi